Sedikit ya. Antum kalau pengen rapi hidup antum, rapikan hubungan antum dengan orang tua. Siapapun yang merapikan hidupnya dengan orang tua, pasti Allah akan merapikan hidupnya. Antum kalau pengen berkualitas hidupnya antum, dimulai dengan antum merapikan kualitas hidupnya antum dengan orang tua. Tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kewajiban berbakti kepada orang tua kecuali Islam. Makanya kemudian sesungguhnya air susu yang paling mahal itu air susunya ibu, dan tidak ada keringat yang paling mahal kecuali keringatnya orang tua. Rasulullah sampai bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kebaikan itu nanti dibalas di akhirat kecuali kebaikan kita kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat kecuali kejahatan itu adalah kejahatan ketika durhaka kepada orang tua. Jangan main-main. Antum hijrah, tapi antum membuat air mata ibu antum netes. Perjalanan hijrah antum tidak akan pernah sebanding ketika antum gali lubang tutup lubang untuk menutupi kesalahan kita kepada orang tua. Karena hijrah itu tidak pernah menjadi alat legitimasi untuk menghalalkan kita meneteskan air mata ibu kita. Makanya sampai orang kafir saja dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kalaupun ada anak kafir, dia berbakti sama orang tuanya yang kafir, Allah mudahkan hidupnya. Walaupun balasan bagi dia cuma di dunia, tidak ada lagi balasan di akhirat. Apalagi yang mukmin. Makanya saya pernah mendapati ada tulisan orang kafir itu, ketika dia nulis itu tulisan panjang, tapi ada satu paragraf yang saya ingat. Aku mendapati temanku yang sukses karena mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, urusan hidup mereka kayak raja. Aku melihat teman-temanku yang selalu dalam kehidupan belangsakan dan selalu diliputi dengan berbagai macam kesengsaraan dan ujian, kecuali aku mendapati mereka itu menempatkan orang tua mereka kayak pembantu, rezeki mereka dan dunia mereka kayak pembantu. Antum, saya, ada yang tidak beres, bulat hidup kita, itu pasti karena kita bulat hubungan kita dengan orang tua. Tapi kalau hidup kita kemudian berkualitas di hadapan orang tua, pasti Allah akan jadikan kehidupan kita itu berkualitas. Makanya kalau kita ingin merapikan hidup kita, simple, sederhana, rapikan hidup kita dengan Allah, Allah pasti akan merapikan kualitas hidup kita. Bagaimana kalau orang tua itu jauh, Ustaz? Sering telepon, sering berkomunikasi, kirim barang yang dia butuhkan. Kalau antum ngaji, share tulisan itu kepada mereka. Dulu ikhwan, maaf saya bukan bermaksud membuka amalan, semoga Allah menjaga niat saya. Dulu saya ketika ibu saya masih hidup, setiap saya menyampaikan kajian, tema yang baru, kalau temanya baru, setelah saya mengkaji kitab kemudian akhirnya menemukan satu tema yang pengen saya sampaikan kepada umat, maka sembari saya menyampaikan tema yang baru, ibu saya buka teleponnya, kemudian ibu saya mendengar dari kampungnya saat itu. Kadang-kadang kita ngaji, tapi kita tidak pernah memperhatikan apa yang kita bagi kepada orang tua kita. Padahal mereka bukan hanya perlu uang, ikhwan. Kalau kemudian baktinya kita kepada orang tua hanya dihargai dengan uang, maaf, orang kafir pun juga memberikan uang kepada orang tuanya. Tetapi kemudian yang dibutuhkan oleh orang tua kita itu apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita bersama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kasih kemudian ilmu, kasih oleh-oleh, kasih kemudian hadiah kepada mereka, telepon setiap waktunya, setiap saatnya. Mahal Ustaz, ada TM murah 2.500, ya kan? Kemudian ada WA, sekarang insya Allah murah. Tidak usah perhitungan sama orang tua. Kenapa? Siapapun yang perhitungan kepada orang tua, Allah akan kirimkan dia dengan anak yang perhitungan kepada dia persis sebagaimana dulu dia perhitungan kepada orang tuanya. Karena kita mendapati ada sebuah perkataan dari Wahab bin Munabbih, man waqqara walidayhi razaqahumullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahu waladan lam yuwaqqiruhu. Wahab bin Munabbih itu sampai mengatakan, siapapun yang dia itu hormat, berbakti kepada orang tuanya, Allah kirimkan cash kontan anak yang berbakti kepadanya persis sebagaimana dulu dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya, siapapun yang durhaka kepada orang tuanya,
Allah akan kirimkan dia dengan anak yang durhaka kepadanya persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Antum kalau ingin anak antum baik sama antum perbaiki hubungan antum dengan bapak dan ibu antum akan dapati cetakan anak antum persis sebagaimana antum berbuat kepada orang tua antum. Kalau tiba-tiba kita mendapati anak kita tulus gitu, kemudian dia baik sama kita, itu karena antum juga baik. Allah segerakan balasannya di dunia sebelum nanti balasan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau tiba-tiba kita mendapati anak kita kasar gitu, maaf ya, mungkin antum juga dulu kasar kepada orang tua antum. Kalau tiba-tiba kita mendapati anak kita perhitungan ngasih uang 500.000 sembari ngomong menyakitkan, ini Pak 500 Pak, dimat-dimat, nyari uang susah. Maka wallahi akhi, tidak akan mati antum sampai Allah akan kirimkan itu anak yang juga akan perhitungan kepada antum persis sebagaimana dulu antum perhitungan kepada orang tua antum. Kenapa? Tidak ada kezaliman yang menjadi utang kecuali kezaliman itu kepada orang tua. Utang yang akan dibayar sebelum kita mati. Makanya ada salah satu CCTV yang pernah dibuka sama seorang ikhwan ketika dia pernah mengisahkan bagaimana kisah nyata yang dia dapati, dia sharing itu CCTV itu supaya kemudian menjadi pelajaran kita. Ya, yaitu ada seorang bapak sepuh gitu ngomong sama anaknya, kemudian anaknya jawab, "Tidak sempat Pak, sibuk Pak, tidak sempat, saya tolong pahamin saya, sibuk saya." Bapaknya, "Saya minta nak." "Tidak bisa Pak, sibuk saya." Baru saja dia berhenti ngomong kayak gitu, belum kering lisannya, dia merintahkan anaknya, "Kamu ambilkan sesuatu di situ." Anaknya kemudian sambil pegang handphone langsung ngomong, "Ya Allah Pak, saya ini sibuk, mau ngambil sendiri gitu loh, nggak ngelihat saya lagi kemudian ngerjain sesuatu di sini." Dan itu nggak butuh lama. Jadi maaf ikhwan, kalau antum pengen anak antum senyum sama antum, senyum sama orang tua. Kalau antum pengen anak antum terus berbagi waktu dengan antum, berbagi waktu dengan mereka. Makanya ibu-ibu yang di sini juga kalau tiba-tiba mendapatkan keluhan dari suaminya, "Kenapa hidup saya kok mentok di sini aja?" Sampaikan sama suaminya, "Kapan terakhir kamu ngobrol sama bapak? Kapan terakhir kamu nengok sama bapak? Kapan terakhir kamu ngajak makan sama ibu?" Kenapa? Beresnya hidup kita dengan orang tua nanti akan beres kehidupan kita. Tidak rapinya kehidupan kita dengan orang tua tidak akan rapi kehidupan kita. Buletnya urusan hidup kita biasanya karena bulet urusan kita dengan orang tua kita. Makanya semoga Allah memberkahi dan semoga antum menjadi anak-anak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Barakallahu fikum.